Sobat Belajar, bertemu lagi dalam JB Berbudaya, muda, cerdas, dan berbudaya. Wah, berarti kalau berbudaya itu kita harus awali dengan gerakan-gerakan khusus, Mas Dero. Nah, ya. Oh, muda Kok jadi pocong-pocong? ya. Nah, Sobat Belajar, kalau supaya kita berbicara tentang satu kebudayaan yang ada di sekitar kita, itu memang ada dalam bentuk yang bisa kita lihat, tapi ada juga dalam bentuk kayak seperti halnya unggah-ungguh. Itu juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, etika. Gitu. Jadi itu merupakan suatu tradisi, apalagi sekarang kita ada di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta yang sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai kebudayaan. Apalagi terkenal dengan sekolah dan juga kota pelajar. Nah, Sobat Belajar tahu nggak? Ternyata tugas dan karya guru itu nggak hanya sekedar selama beliau mengajar aja. Akan tetapi setelah purna pun masih ada yang aktif berkarya. Oke, dan hal ini terbukti dari salah satu guru yang tetap produktif meskipun telah purna. Jadi belajarnya itu nggak harus di sekolahan, tapi bisa di rumah, bisa di studio beliau. Dan salah satu tokoh yang luar biasa siapa, Bara? Nah, beliau adalah Dr. Andes Suhardi yang telah mengajar selama 35 tahun. Selamat siang, pagi, sore, dan malam Pak Suhardi. Mungkin baru melihat juga gitu ya. Ini adalah sebagai guru pendidikan seni budaya di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dan beliau sudah purna di Januari kemarin di tahun 2023 ya. Belum lama. Nah, kira-kira karya beliau ini seperti apa? Dan langsung saja kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Ini dia. Halo Sobat Belajar, JB Berbudaya episode hari ini kita menuju ke Galeri Ardi yang berlokasi di Bantengan, Brosot, Galur, Kulon Progo. Galeri ini milik Bapak Dr. Andes Suhardi. Beliau merupakan guru seni budaya di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan telah purna tugas pada Januari 2023. Dengan background seorang seniman sekaligus pendidik, karya-karya beliau tidak hanya tersimpan di galeri, tapi juga dipamerkan hingga ke luar negeri, salah satunya di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Belajar dan kru JB TV yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran rawuhnya di galeri saya, Galeri Ardi. Tentu saya di sini sangat senang dan merasa terhormat, merasa tersanjung. Saya sedikit akan cerita bagaimana pengalaman saya menjadi seniman sekaligus menjadi seorang guru. Nah, sejak kapan saya suka berkesenian, khususnya seni rupa? Memang saya sejak TK, SD, SMP itu sudah seperti diberi kebebasan oleh orang tua saya untuk memilih passion itu. Saya menemukan passion itu, dan passion itu saya teruskan sampai saya kuliah di seni rupa juga di IKIP waktu itu, IKIP seni rupa. Dan saya kebetulan diberi kesempatan mengajar di salah satu SMA di kota Yogyakarta, yaitu SMA 8 Yogyakarta. Saya mengajar selama 35 tahun. Dalam saya mengajar itu banyak liku-likunya, banyak suka dukanya. Tetapi yang paling penting saya berusaha secara profesional memberikan ilmu pada anak didik saya, bahkan pada masyarakat. Saya akan mencoba memberikan bagaimana cara apresiasi seni rupa, khususnya seni lukis, karena bidang seni lukis itulah yang saya ampuh, dan bidang seni lukis itulah passion saya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya, lukisan Pak itu aliran apa ya kira-kira? Aliran yang saya anut itu surrealis. Memang orang melukis itu pertama belajar dari realis, terus setelah pinter realis mau eksplor kemana. Nah, saya yang paling nyaman dunia lukis saya tuh surrealis. Jadi sifatnya imajiner, bahkan saya bisa eksplor sebuah karya itu menjadi tak terhingga. Bahkan karya itu bisa punya pesan-pesan yang sangat unik dan sangat komplit, bisa diambil atau bisa di cover dengan karya yang bersifat beraliran surrealis. Para pemirsa yang budiman, dalam hal ini untuk melukis memang butuh waktu lama, butuh meditasi, butuh pengendapan. Bahkan yang paling penting, mari kita sama-sama berkarya. Walaupun saya sudah purna, walaupun sudah pensiun, tetap berkarya. Saya yakin
setiap orang yang masih hidup, masih punya keinginan ke depan jadi lebih baik, pasti berkarya. Karya itu monggo, seperti apa? Saya adalah melukis. Artinya melukis ini menjadi kebutuhan saya. Bahkan tidak hanya saya nikmati diri saya sendiri, ini saya pamerkan sampai di kota-kota besar, bahwa di Jakarta, di manapun. Bahkan saya pernah juga pernah pameran di Swan Hill College di Australia tahun 2005. Kebetulan saja saya waktu itu menjadi pendamping siswa sekaligus teaching, jadi student teaching and teaching di Swan Hill College. Di sana pun saya juga pameran, mengajarkan seni di salah satu sekolah di sana. Jadi seperti apa seni itu akan malang melintang sampai intro dunia. Yang pasti seni itu akan memperhalus rasa, seni itu akan memberikan suatu nuansa makna yang secara visual memang agak sulit, agak susah untuk menerka-nerka karya itu. Tapi saya sudah menjembatani bahwa karya itu saya giring dengan tema, dengan judul, bahkan ada deskripsi biar orang memahami itu. Namun halal, sah saja setiap pemirsa mengapresiasi, menginterpretasi sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak salah dan benar-benar saja, tapi mendekati judul dan tema. Mengenai karya saya yang di samping kiri saya ini, saya ceritakan sedikit bahwa ini judulnya Melodi Hitam Putih. Jadi melodi hitam putih, jadi melodi itu irama, kok hitam putih? Bisa ditebak bahwa hitam putih itu antara baik dan buruk, antara gelap dan terang. Di sini ada wanita dan pria yang bertanggung jawab atas bayinya untuk digelontorkan menuju ruangan yang berinstalasi banyak warna dan bahkan menggelayut dengan rubik banyak warna itu full color, akhirnya menetes menjadi satu tetesan bulat hitam dan putih. Maksud dari lukisan saya selalu saya mengajak mengedukasi bahwa lukisan saya itu akan membawa inspirasi spirit bahwa kita berbuat yang baik, kita bersemangat yang baik, atau boleh dibilang lukisan saya itu spiritual dan sifatnya optimistis untuk menuju ke depan. Itu yang saya ceritakan dan saya berkarya memang cukup lama, tidak bisa segera jadi, harus ada pengendapan dan itu perlu diketahui para pemirsa. Ini sudah sifatnya universal ya. Kalau mau karya itu bagus, harus ada 4 pilar, harus itu. 1, adat istiadat. Di mana saya berada? Seniman itu berada di mana? Di Belanda kah? Lahir di Jerman kah? Di Indonesia? Bahkan di Jogja ada istiadat. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Harus punya ilmu pengetahuan tentang komposisi, bla 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 dan lain sebagainya. Adat istiadat, ilmu pengetahuan, filsafat. Nah, ada makna enggak di karya itu? Yang paling akhir adalah agama. Jadi kalau dibungkus 4-4-nya itu, saya yakin karya itu akan jadi bagus. Dan saya yakin karya itu tidak asal. Dan karya itu akan jadi bagus dan baik dan bermakna. Sobat belajar, harapan saya, kita tidak boleh mandek belajar tuh. Long life education. Jadi belajar sampai kapanpun, itu harus kita lakukan. Terus passion seperti apapun dicari. Pasti melekat di diri kita, pasti Tuhan memberikan sebuah bakat, minat itu kita cari terus, pasti ada. Bahkan sampai pensiun seperti ini pun nggak boleh berhenti, nggak boleh mandek. Kita harus selalu berkarya untuk dunia. Nah, itu harapan saya. Dan untuk generasi muda, sekarang udah zamannya digital, artinya semua informasi cepat dan banyak sekali yang didapat. Cari aja informasi-informasi tentang seni biar berkarya seni itu bagus dan biar kita dekat dengan seni. Kalau udah dekat dengan seni kita pasti halus rasa kita. Nah itu yang penting. Jadi memperhalus rasa. Untuk bagaimana ke depan kita menjadi orang yang berpikir dan berperasaan seimbang, afektif, kognitif, psikomotor itu harus seimbang. Kalau sudah seimbang, insya Allah dunia itu damai, dunia itu akan
sampai pantai bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaat. Dan saya terakhir akan ucapkan terima kasih kepada ayah ibu saya, saudara-saudara saya yang mendukung saya sampai seperti ini. Dan saya tidak lupa akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru saya dari SD Brosot, SMP Brosot, SMA 1 Wates, bahkan profesor saya di UNJ saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya seni Bapak Soehardi beraliran surrealisme, yang mana karya seni yang dilahirkan menggambarkan nilai spiritual dan optimisme. Salah satu karya yang beliau buat berjudul Nandur Kebencian, di mana seseorang yang berkontemplasi bagaimana sebagai manusia menanam kebaikan dalam segala lini kehidupan, salah satunya menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagi beliau, seni memperhalus rasa, nuansa, dan makna. Bapak Dr. Andes Soehardi menjadi inspirasi seorang guru yang sudah purna tapi tetap aktif berkarya. Sehat selalu Bapak Soehardi, ditunggu ya karya luar biasa selanjutnya. Jangan lupa tetap saksikan JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Halo Sobat Belajar, saya Anggi Irinair. Saya adalah putra menantu dari Bapak Soehardi. Melihat kakek, oh iya kita sebutnya kakek ya. Melihat kakek udah purna itu rasanya gimana ya, ayem gitu. Soalnya beliau bisa berkarya dengan bebas, sekarang melukis, terus memelihara kuda, terus ketrisik, bendi istilahnya gitu. Terus juga bapak atau kakek juga ini ya Mbak Nair, membimbing siswa-siswa SMK yang magang di galerinya gitu. Karya-karya yang dihasilkan juga lebih banyak sekarang, jadi lebih menyenangkan ya. Rumah jadi lebih rame ya. Oh ya, harapannya semoga Bapak sehat selalu, tetap berkarya, karyanya makin sukses, makin mendunia, makin banyak yang tahu karya-karyanya ya. Itu aja. Wah, luar biasa sekali Sobat Belajar. Ternyata nih Kak Dero, Bapak Dr. Andes Soehardi ini pernah mengajar di luar negeri juga. So can you speak English? Itu bahasa opo kayaknya. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu dan kami akan terus tunggu karya-karya untuk beliau ya. Jadi Bapak ini pernah ada di program Teacher Exchange tahun 2005 di Swan Hill College Australia. Oh, berarti mungkin dulu alumni sama Kak Guru. Pokoknya kita cuma bisa bilang keren banget gitu. Semoga kita bisa menyusul segala prestasi yang sudah diciptakan oleh Bapak Dr. Andes Soehardi. Sehat selalu ya Bapak ya. Dan aduh nggak kerasa banget kita harus pamit bersama Sobat Belajar. Tapi jangan khawatir karena kita akan bisa tetap menyaksikan namanya JB Berbudaya di episode berikutnya. Betul, hanya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja.